Oke, kita clear minion dulu. Setelah itu bantu kontes turtle cuy. Soalnya musuhnya sudah join turtle dan di sini ada 2 orang dan ini ngapain Vale? Dan di sini COD ku sudah jadi ya. Jadi untuk maybe ini sudah kuat cuy. Soalnya untuk COD itu ada hybrid defense-nya. Dan di sini tinggal Cici, ini ngapain? Kita usir dulu. Ayo fix sana. Waduh, di ulti cuy. Bentar, karena sudah pakai COD agak kuat cuy. Bentar, kita basic attack dan tetap selamat cuy. Oke, kita lanjutkan turtle lagi, nggak usah recall cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Jadi untuk konten hari ini aku mainnya yaitu Balerik ESP cuy. Dan akhirnya ini dapat ESP juga. Oke, jadi untuk lawannya di sini adalah Cici. Jadi untuk ngelawan Cici, kalau kalian itu main ESP, kalian harus respect dulu sama Cicinya cuy. Yaitu kalian menggunakan Dreadnought Armor dulu, baru ke item-item yang lain. Oke, jadi untuk build dan emblem ini aku kasih dulu untuk build dan emblemnya. Setelah itu aku akan menjelaskan tentang item pecahan cuy. Jadi kalau kalian itu entah main ESP ataupun Godland ataupun Midland, kalian nggak akan gampang mati kalau tahu item-item pecahan ini cuy. Oke, jadi untuk build dan emblemnya ini kayak gini. Dan ini tidak aku jelaskan dulu, tapi ini ada beberapa tambahan kalau kalian itu ngelawan Cici ya. Jadi kalau kalian itu ngelawan Cici, jangan memakai hero yang ada penambahan darahnya, ataupun kalian memakai item yang ada penambahan darahnya. Kenapa bang? Jadi pasifnya si Cici untuk skill satunya itu damage-nya tergantung sama total darah kalian cuy. Semakin kalian tebel untuk damage skill satunya Cici itu akan semakin sakit. Jadi usahakan kalau kalian itu ngelawan Cici di ESP lane, usahakan jangan memakai hero-hero yang mengandalkan darah ya. Usahakan memakai hero-hero yang mengandalkan physical defense yang tinggi saja cuy. Oke, jadi kayak gitu kalau kalian itu sedang ngelawan Cici cuy. Oke, aku lanjutkan ke konten ini cuy, tentang item pecahan. Bentar. Oke, kita majuin dan di sini Carmelanya sudah memakai vengean ya. Oke, kita coba deketin, nggak bisa cuy. Kita sekarat dulu cuy. Soalnya emang Cici ini bisa nge-counter hero-hero yang mengandalkan darah. Oke, dan kita salah ulti cuy. Dan apakah menghilang apanya? Dan menghilang. Oke, dan dapat Lancelot cuy. Jadi aku kan selalu bilang kalian harus respect sama musuh, tapi nggak aku jelasin tuh hero-hero apa saja yang bisa di counter menggunakan kayak item pecahan. Aku contohkan, kalau musuhnya itu kayak Zuzong, Cici, Popheus, kalian menggunakan Dreadnought Armor. Jadi yang aku bahas kan cuma itu saja kan. Bentar, ini aku kabur dulu, manaku habis dan menghilang. Oke, aku lanjutkan. Jadi aku kan selalu bilang kalau Dreadnought Armor ini bisa meng-counter hero-hero yang menggunakan skill terus damage-nya physical attack. Contohnya kayak Zuzong, terus Cici, Popheus, kan cuma 3 yang aku sebutkan. Sebenarnya untuk hero-hero yang bisa di-counter menggunakan Dreadnought Armor itu sebenarnya banyak cuy. Dan ini akan aku bahas satu persatu biar kalau kalian itu kayak pas main ESP ataupun Godland ataupun Rome, kalian nggak akan gampang mati. Jadi untuk Godland ataupun Midland, kalian juga boleh menggunakan item respect kalau ketemu hero-hero yang aku sebutkan ntar cuy. Terus pasti kalian akan bertanya, bang, kenapa Godland dan Midland harus respect juga sama hero musuh? Jadi gini cuy, kunci menang itu terletak yaitu kalian nggak gampang mati, kalian otomatis untuk kemenangan yaitu 90%. Jadi usahakan walaupun kalian itu memakai hero Godland ataupun Midland, usahakan respect juga sama musuhnya biar nggak gampang mati.
kalau kalian nggak gampang matikan, otomatis untuk item kalian itu akan cepat untuk jadinya cuy. Jadi kuncinya menang itu kayak gitu, kalian nggak gampang mati, otomatis item kalian itu akan semakin cepat jadi, karena goldnya itu akan semakin cepat cuy. Oke, aku lanjutkan saja untuk pembahasan untuk counter item. Untuk hero yang bisa di counter menggunakan item pecahan Dreadnought Armor ini cuy. Dan ini aku bahas satu persatu untuk hero nya, biar kalau kalian itu ketemu hero ini kalian bisa counter cuy. Oke, aku mulai dari segi tank. Jadi untuk tank ini ada sekitaran 6 lah, yaitu yang pertama ada Franco, terus ada Hilda, terus ada Grog, terus ada Fredrin, terus ada Chip, terus ada Akai cuy. Jadi kalau ketemu rom-rom kayak gini, kalian bisa menggunakan Dreadnought Armor walaupun kalian itu memakai MM cuy. Bentar, ini kita bantu dulu cuy. Oke, dan ini pas ya untuk ultinya akhirnya, dan di sini alfanya menghilang cuy. Oke, mantap. Terus dari segi factor, jadi untuk segi factor ini biasanya digunakan pada hero-hero ESP. Aku contohkan hero yang bisa di counter menggunakan Dreadnought Armor. Yang pertama itu ada Balmond, terus yang kedua itu ada Bane cuy. Dan untuk Bane ini usahakan kalian lihat untuk itemnya dulu. Kalau itemnya physical, kalian menggunakan Dreadnought Armor cuy. Kenapa bang? Jadi gini, untuk Bane physical itu untuk early game mengandalkan skill satunya cuy. Jadi untuk skill satunya itu bisa di counter menggunakan Dreadnought Armor cuy. Bentar, kita join turtle, dan di sini ngapain Vale. Oke, dan di sini untuk COD ku sudah jadi, kita kuat cuy. Oke, kita langsung TB, dan ini walaupun di ulti alpha kan tetap kuat, karena untuk pasif COD yaitu ada penambahan hybrid defense-nya, jadi kuat lah. Oke, dan kita TB dulu. Kok TB ini ulti siapa ini? Cici cuy. Kita kabur dulu, kita basic attack dan tetap selamat. Oke, terus aku lanjutkan. Terus kalau Baninya itu memakai item magic, kalian pakai Silent Robe, jangan Dreadnought Armor, karena dia mengandalkan dari semburan skill 2 dan ultinya cuy. Terus aku lanjutkan ke hero yang bisa di counter Dreadnought Armor selanjutnya, yaitu ada Cho, terus ada Ruby, Lapu-Lapu, terus ada Roger. Jadi Roger itu juga bisa di counter menggunakan Dreadnought Armor juga cuy. Terus ada Johead, Martis, Leomord, Tamus, terus ada Tersla, Xbox, Dirot, terus Zuzong, terus Benedetta, Paquito, Poveus, terus ada Yin, Arlot, Cici, Suyo, dan Lukas cuy. Jadi hero-hero tersebut kalau kalian main ESP, kalian usahakan membeli Dreadnought Armor dulu, baru ke sepatu cuy. Bentar, ada yang ketinggalan, yaitu ada Masa. Oke, Masa itu juga bisa di counter menggunakan Dreadnought Armor juga cuy. Terus aku lanjutkan ke jungler ataupun assassin yang bisa di counter menggunakan Dreadnought Armor. Dan ini biasanya kan cara main assassin yaitu langsung ngegeng god lane ataupun mid lane. Jadi usahakan para god lane dan mid lane beli item Dreadnought Armor dulu kalau assassin ataupun jungler musuh itu yang aku sebutkan ini. Yang pertama yaitu ada Saber. Jadi untuk Saber ini entah Saber roam ataupun Saber jungler, usahakan para MM atau mage kalian bisa menggunakan Dreadnought Armor dulu, biar nggak gampang mati kalau di ulti Saber cuy. Terus ada Suyo, terus ada Fanny, terus ada Hayabusa, Lancelot, Nolan, Roger, Martis, Yin, dan Paquito. Jadi kalau kalian itu para MM atau mage ketemu assassin dan jungler ini, usahakan beli Dreadnought Armor baru ke sepatu ya, biar nggak nyusahin timnya juga. Oke, terus aku lanjutkan untuk Marksman. Jadi MM yang bisa di counter menggunakan Dreadnought Armor ini ada Clean ini. Jadi gini cuy,
Kalau kalian itu memakai nya itu jarak dekat, contohnya kayak kari, kalian bisa menggunakan Dreadnought cuy. Bentar, ini aku kabur dulu. Dan ini rata sih musuhnya. Nah iya kan, dan ini masih ketinggalan alpha dan menghilang juga cuy. Oke, aku lanjutkan tadi yaitu tentang clean. Jadi kalau kalian itu memakai yang jarak dekat, contohnya kayak Kari, Mia, kalian menggunakan Dreadnought Armor cuy kalau ngelawan clean itu. Soalnya itu damage-nya clean itu yang masuk yaitu yang skill. Tapi kalau kalian itu jarak jauh, contohnya kayak Layla, terus Hanabi, terus siapa lagi ya, pokoknya yang jarak jauh lah, kalian bisa menggunakan Steelite Plate cuy. Soalnya yang masuk dari damage-nya clean itu basic attack yang setelah skill cuy, yang pastinya itu. Jadi usahakan kalau kalian itu memakai terus musuh kalian itu clean, kalian bisa menggunakan Dreadnought Armor. Kalau hero yang kalian pakai itu nya jarak dekat. Oke, terus aku lanjutkan ke berikutnya, itu ada Granger. Jadi Granger kan sekarang lagi meta kan, jadi Granger itu bisa dikonter menggunakan Dreadnought Armor cuy, soalnya dia mengandalkan skill. Terus ada Popol dan Kupa. Jadi Popol Kupa ini juga bisa dikonter menggunakan Dreadnought Armor juga, soalnya yang sakit itu dari skillnya Popol Kupa cuy. Terus ada Brody pun juga begitu. Kalau kalian itu memakai terus lawan kalian Brody, kalian usahakan membeli Dreadnought Armor dulu baru ke sepatu. Oke, jadi kayak gitu untuk item Dreadnought Armor ini bisa ngecounter siapa saja cuy. Terus kalau kalian tanya Dreadnought Armor itu item apaan bang? Jadi Dreadnought Armor ini kalau kalian belum tahu, yaitu Dreadnought Armor adalah item pecahan anti kuiras cuy. Oke, aku lanjutkan ke item pecahan selanjutnya, yaitu ada Steelite Plate. Jadi untuk Steelite Plate ini adalah item pecahan dominan es cuy. Jadi untuk Steelite Plate ini bisa ngecounter hero-hero kayak gini. Yang pertama itu ada Zilong. Jadi Zilong itu bisa dicounter menggunakan Steelite Plate. Jadi usahakan kalau kalian itu main ESP, kalau ketemu Zilong usahakan membeli Steelite Plate dulu baru ke sepatu cuy. Bentar. Dan ini ngapain Cici, ayo kenaan ringan dong, hilang kan. Terus ada Freya. Jadi Freya pun juga bisa dicounter menggunakan Steelite Plate cuy. Terus ada Sun, terus ada Argus, terus ada Aldous, Mincitar, dan ini kayaknya Andrew. Jadi kayak gini aja ya untuk konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.